Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Boyolali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembelajaran PPKN pada pagi hari ini masih dalam metode pembelajaran jarak jauh. Jadi saya mohon walaupun kita belajarnya tidak tatap muka, kalian semua harus tetap belajar sungguh-sungguh di dalam rumah. Nah, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini sebaiknya kita berdoa dulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapat pada kesempatan ini dapat berguna bagi diri kita sendiri, terus berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, langsung saja. Pada pertemuan kemarin, kalau kalian masih menyimpan videonya, sudah Bapak kasih tahu tentang bab yang kita pelajari, yaitu bab yang pertama tentang berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam bab ini kita mempelajari sejarah perumusan Pancasila, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan semangat komitmen pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya itu sudah sedikit saya jelaskan, sudah sedikit saya singgung tentang sejarah perumusan Pancasila, baik dari saat Indonesia masih dijajah Belanda sampai saat Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Nah, lebih lanjutnya kita akan pelajari pada video kali ini. Pada pertemuan sebelumnya tentang sejarah perumusan Pancasila itu sudah saya jelaskan kemarin. Kalau membahas sejarah perumusan Pancasila, pasti kita membahas dari saat Indonesia dijajah. Nah, dijajah oleh Belanda, lalu dijajah oleh Jepang. Lihat video sebelumnya, sudah saya jelaskan itu. Akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Nah, kenapa kok Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia? Itu karena Jepang itu sedang terdesak oleh musuhnya pada saat Perang Dunia kedua. Nah, untuk mencari simpati rakyat Indonesia agar dibantu oleh rakyat Indonesia, Jepang itu menjanjikan kemerdekaan. Nah, Jepang menjanjikan kemerdekaan lalu membentuk BPUPKI. Selanjutnya BPUPKI ini akan berperan penting dalam merumuskan Pancasila. Ya, lalu BPUPKI yang dijanjikan oleh Jepang itu akhirnya benar-benar dibentuk oleh Jepang. Karena apa? Karena untuk meyakinkan seluruh bangsa Indonesia bahwasanya Jepang benar-benar ingin membantu Indonesia, padahal itu hanya tipu muslihat Jepang agar Indonesia mau membantu Jepang pada perang melawan musuhnya. Nah, akhirnya BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan badan ini diresmikan tanggal 29 April 1945. Silakan ini yang ada di video ini kalian catat di buku tulis. Ini semua penting untuk kalian pelajari. Jadi yang muncul di slide ini nanti silakan kalian tulis. Selanjutnya BPUPKI itu beranggotakan 62 orang. 62 orang ini berasal dari tokoh-tokoh Indonesia dan ditambah 7 perwakilan dari Jepang. Tapi dengan catatan ini, jangan lupa dicatat.
7 perwakilan dari Jepang ini adalah anggota pasif atau tidak memiliki hak suara. Jadi anggota BPUPKI itu 62 anggota dari rakyat atau dari tokoh-tokoh Indonesia ditambah 7 perwakilan dari Jepang, dengan catatan 7 perwakilan Jepang ini tidak memiliki hak suara. Nah, dalam struktur organisasi BPUPKI itu sendiri, BPUPKI itu diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat atau Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, dan dua wakilnya dari perwakilan Jepang yaitu Ichibayashi Yoshio, dan wakilnya dari Indonesia adalah Suroso. Nah, secara resmi BPUPKI ini bersidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang keduanya dilakukan pada saat 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dalam video ini nanti kita akan membahas khususnya pada sidang pertama dulu, yaitu sidang saat tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah diresmikan pada 29 April 1945, BPUPKI langsung melakukan sidang pertamanya. Sidang pertamanya secara resmi itu digelar pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini jangan lupa dicatat. Sidang pertama BPUPKI itu atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Bertempat di Gedung Cui Sangiin. Itu letaknya di Jakarta atau sekarang yang sering disebut dengan Gedung Pancasila. Agenda dasar dari sidang pertama ini adalah membahas tentang dasar negara. Jadi pada saat sidang berlangsung pada tanggal 29 Mei itu ada yang bertanya, negara yang akan kita bentuk itu dasarnya apa? Kalau mau membangun sebuah negara itu ibarat membangun sebuah rumah itu dasarnya apa? Pondasinya apa? Nah, maka dari itu pada sidang pertama ini agenda dasar pembahasannya adalah membahas mengenai dasar negara. Lalu ada 3 tokoh pada persidangan selama 4 hari itu yang mengusulkan pendapatnya. Pada hari pertama tanggal 29 Mei ada Pak Muhammad Yamin, itu mengusulkan pendapatnya tentang dasar negara. Nah, pendapatnya itu bisa kalian baca pada LKS halaman 3. Itu pendapat Yamin mengenai dasar negara. Selanjutnya tanggal 30 Mei itu tidak ada yang berpidato untuk menyampaikan pendapatnya, dan pada tanggal 31 Mei Pak Supomo juga mengusulkan pendapatnya mengenai dasar negara. Nah, pendapatnya itu bisa kalian baca pada LKS atau modul kalian pada halaman 4. Dan pada hari terakhir sidang itu Pak Insinyur Soekarno berpidato menyampaikan usulan mengenai dasar negaranya saat hari terakhir sidang BPUPKI, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Nah, setelah Pak Soekarno pada hari terakhir sidang itu, Pak Karno menyebut bahwa dasar negara Indonesia itu menurut Pak Karno itu bisa diberi nama. Nah, atas saran dari teman Pak Karno yang ahli bahasa, Pak Karno pada tanggal 1 Juni itu
untuk pertama kalinya menyebut istilah Pancasila sebagai nama dari dasar negara Indonesia. Karena hal tersebut, maka dari itu tanggal 1 Juni pada sekarang ini selalu kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, itu sejarah dari kenapa kok tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, karena Pak Karno setelah pidatonya itu mencetuskan untuk pertama kali istilah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau dari pengalaman saya pasti ada yang banyak. Berarti Indonesia itu merdeka karena pemberian Jepang, Pak? Bukan. Karena apa? Karena Jepang itu menjanjikan Indonesia merdeka itu hanya omong kosong saja. Tapi akhirnya setelah peristiwa Rengas Dengklok yang panjang itu, dengan usaha bangsa Indonesia sendiri, Indonesia berhasil merdeka. Jadi Indonesia merdeka itu bukan pemberian dari Jepang, tapi hasil usaha rakyat Indonesia sendiri. Nah, yang terakhir untuk tugas pada pertemuan atau pembelajaran jarak jauh kesempatan hari ini, silakan kalian mencatat apa yang ditampilkan pada video ini. Jadi dicatat dalam buku tulis. Nanti saya cek saat kita sudah pembelajaran langsung dalam kelas. Dan yang kedua, silakan cari dan tulis isi dari usulan dasar negara menurut Pak Yamin, Pak Supomo, dan Pak Karno. Silakan kalian tulis juga di buku catatan khusus PPKN. Nanti dikumpulkan kalau sudah pembelajaran di kelas. Ya, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah pakai masker. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, cuci tangan jangan lupa. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.